Halo guys, pasti kalian penasaran bagaimana terciptanya sebuah bahasa dan bagaimana bahasa tersebut bisa berbeda-beda. Kali ini kita akan membahasnya, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya ya. Dilansir dari akupaham.com, bahasa terbentuk 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Saat itu manusia sudah dapat berkomunikasi dengan gestur tubuh dan suara yang dihasilkan dari mulut kita. Seiring berjalannya waktu dan evolusi otak kita, maka lama-kelamaan kita bisa mulai menamai benda-benda di sekeliling kita dengan teori meniru suara yang dihasilkan benda-benda tersebut. Noam Chomsky berpendapat bahwa bahasa adalah spesifikasi genetik yang terletak di otak manusia dan dirancang secara spesifik untuk berbahasa. Kemampuan yang sudah ada pada diri kita ini kemudian berkembang menjadi kompleks. Singkatnya, kita mulai bisa memikirkan dua benda dalam satu hal, mengombinasikannya menjadi nama yang kita maksud, seperti pohon dan apel, yang kemudian menjadi pohon apel. Hal inilah yang kemudian berkembang menjadi struktur bahasa yang kita kenal sekarang. Keingintahuan manusia terhadap bahasa dimulai sejak lama. Salah satunya percobaan yang dilakukan oleh Raja Mesir kuno. Percobaan ini dilakukan dengan mengurung dua orang bayi di kandang yang berbeda. Setelah 2 tahun, kedua bayi ini dapat melafalkan satu kata, yaitu bekos. Bekos adalah bahasa Phrygian yang berarti roti. Percobaan membuat mereka berkesimpulan bahwa seluruh bahasa di dunia ini berasal dari bahasa Phrygian. Terus bagaimana bahasa tersebut bisa berbeda-beda? Bahasa berkembang menjadi berbeda-beda dikarenakan adanya isolasi kebudayaan. Nenek moyang kita pada zaman dahulu berpergian menjelajahi dunia dengan tujuan mencari makanan. Dalam proses inilah kemudian nenek moyang kita berpencar dan membentuk bahasa baru yang sesuai dengan kondisi alam, makhluk hidup lainnya. Saat nenek moyang kita dari satu tempat bertemu dengan nenek moyang kita dari tempat lain, maka kemudian mereka membentuk sebuah bahasa baru dari kedua bahasa tersebut yang disebut dengan super language. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi bahasa adalah jarak. Jika diperhatikan dengan seksama, negara-negara yang berdekatan biasanya memiliki sedikit kesamaan dalam bahasa. Hal ini dikarenakan mereka saling berbaur dan bergaul satu sama lainnya. Selain itu, perubahan terhadap bahasa memanglah sesuatu yang terus terjadi. Contohnya saja bahasa Indonesia. Dalam ejaan lama yang kemudian berganti dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan, kemudian bertambahlah bahasa seperti study dalam bahasa Inggris yang kemudian diserap menjadi studi dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya bahasa adalah ilmu yang sangat rumit dan kompleks. Mempelajari sebuah bahasa membutuhkan kerja keras dan kegigihan, apalagi mempelajari asal-usul bahasa itu sendiri. Pembahasan di atas adalah salah satu sedikit pendapat dan teori mengenai terbentuknya bahasa. Untuk kamu yang ingin mengetahui lebih dalam, sebaiknya membaca informasi terkait bahasa dari sumber-sumber yang lainnya.